Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kelompok kami dengan materi program kontrol doping dengan beranggota dua. Yang pertama Wanda Fajar Saputra NIM 62114191002. Yang kedua saya sendiri Muhammad Rizky Arianto dengan NIM 62114191126. Dan saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, mengapa doping terlarang. Doping memberikan efek merugikan atau dampak negatif bagi para atlet karena yang pertama, satu, melanggar konsep fairness, usaha meningkatkan kemampuan tubuh secara tidak alami, menggunakan obat-obatan, suntikan, atau cara manipulatif lain. Yang kedua, membahayakan kesehatan. Next, perkembangan kasus doping di multi event. Bisa lihat sendiri di gambar presentasi. Dan selanjutnya, tugas dan lingkungan kerja. Yang pertama, nasional, mempromosikan, mengkoordinasikan, dan memantau kegiatan anti-doping dalam olahraga dalam segala bentuknya. Yang kedua, internasional. LADI merupakan representasi Indonesia dalam kegiatan pengawasan doping atau melindungi kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, ruang lingkup. Yang pertama, satu, pemeriksaan doping. Yang kedua, manajemen hasil. Yang ketiga, sosialisasi dan edukasi. Yang keempat, peningkatan kapasitas. Next. Selanjutnya itu ada pemeriksaan doping. Yang pertama di luar kompetisi atau out of competition test atau OCT. Pengembalian sampel dari LADI secara intelijen sampling dengan pertimbangan risiko doping atau atas permintaan dari yang pertama WADA atau khusus atlet internasional, yang kedua LADI atlet nasional, terus selanjutnya itu ada induk organisasi cabang olahraga internasional atau nasional IF, PB atau PP. Selanjutnya KONI pusat, Satlak Prima maupun pemangku kepentingan bidang olahraga lainnya. Yang kedua itu di dalam kompetisi atau in competition tax ICT. Pengembalian sampel ini dilakukan saat kompetisi atau kejuaraan atau inisiatif dari yang pertama itu ada inisiatif dari Anti Doping Organization atau ADO seperti PB, PON, SIF, OCA, IOC. Selanjutnya itu ada federasi internasional maupun federasi nasional, PB atau PP. Permintaan pengawasan doping itu secara tertulis selama 2 bulan sebelum event dimulai. Terus sedangkan yang selanjutnya ini mengenai manajemen hasil. Yang pertama itu ada program menindaklanjuti temuan positif berupa sidang perkara kasus penggunaan doping, sidang banding jika diperlukan. Selanjutnya ada arbitrase internasional. Setelah itu LADI itu mempunyai fungsi dalam menyiapkan semua sarana dan prasarana untuk berlangsungnya proses tindak lanjut temuan yang positif. Sedangkan pemberitahuan pemeriksaannya itu pemeriksaan doping secara tertulis
segera setelah pemeriksaan. Jadi setelah atlet melakukan pemeriksaan doping, nanti akan ada hasil dari dopingnya, akan segera mungkin dikirim secara tertulis. Kemudian yang selanjutnya itu ada sosialisasi dan edukasi. Pertama, sosialisasi. Sosialisasi itu pengawasan doping WADA dilakukan dengan berbagai pihak, antara lain yang pertama ada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Selanjutnya itu ada Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, Komite Olimpiade Indonesia, KOI, KONI provinsi, kabupaten atau kota, terus National Paralympic Competition atau NPC, NPC provinsi. Selanjutnya itu ada induk organisasi cabang olahraga, PB atau PP. Selanjutnya ada profesional terkait dan perguruan tinggi ilmu keolahragaan. Setelah itu ada edukasi. Edukasi anti doping bagi atlet senior, junior atau remaja, dan pembinaan olahraga serta profesional terkait lain dilaksanakan dengan yang pertama itu pendidikan menjelang kompetisi atau pemusatan latihan atau TC. Yang kedua itu ada pembinaan olahraga melibatkan pelatih, tenaga medis, dan manajemen kontingen atau kecabangan. Permintaan sosialisasi secara tertulis biasanya itu 1 bulan sebelumnya. Untuk selanjutnya itu ada peningkatan kapasitas atau capacity building. Yang pertama itu penerbitan buku panduan anti doping tahunan. Yang kedua, pelatihan atau updating petugas to officer. Yang ketiga, pelatihan updating petugas untuk RM officer. Yang keempat itu pelatihan atau updating petugas untuk doping control officer atau DCO. Yang kelima itu pelatihan atau updating petugas doping control program officer atau administrasi program. Dari pembicaraan kita di atas itu mengenai beberapa kegiatan pengawasan doping seperti pemeriksaan doping, manajemen hasil, sosialisasi dan edukasi, dan yang terakhir itu ada peningkatan kapasitas. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.